Saya dibilang tuh hamil, aku bilang itu. Tapi hamilnya bukan hamil anak manusia, tapi anak setan. Aku ngomong kayak gitu loh sama si teteh. Anak kecil mana ngerti hamil, tapi aku tuh terus ngoceh. Aku bilang gini, "Eh, terus yang ngehamilin teteh itu ada di depan rumah teteh. Di depan rumah teteh seberang jalan itu ada pohon nangka," aku bilang gitu. Ada pohon nangka, nah dia tinggalnya di situ. Jadi dia tuh kalau di luar rumah teteh dia, aku merinding. Di luar rumah teteh dia tuh berbulu tinggi, gede, matanya merah, aku bilang gitu. Terus pas udah masuk ke rumah dia ketok-ketok pintu, dia berubah langsung jadi buka suami teteh. Aku bilang gitu sama si teteh. Jadi itu kayak orang yang berubah aja gitu, padahal dari pohon nangka itu sampai ke rumah teteh. Nih jadi aku seperti ini rumah dia tuh pinggir jalan. Ini rumah si teteh nih, ini rumah teteh. Ini jalanan. Di jalanan ini langsung di sini pohon nangka. Tet. Jadi pohon nangka sama pintu tuh gini arahnya. Kelihatan jelas gitu kan. Ih, si Intan, kata si teteh gitu. Yang bener Intan, kata si teteh. Iya, kata. Itu anaknya dia, aku bilang gitu kan. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Ngoceh lagi aku tuh. Aku bilang, ini genderuwo teh. Dia semacam genderuwo, dia suka sama teteh. Jadi dia datang di saat suami teteh lagi pergi kerja ke Jakarta. Terus dia juga ada hari-harinya, malam Selasa sama malam Jumat. Nah sedangkan suami si teteh itu pulangnya gitu kan, itu setiap 1 minggu sekali, hari Sabtu sama Sabtu Minggu aja gitu pulangnya kan. Tata diem aja karena dia mungkin takut salah ngomong ya, apalagi aku anak kelas 1 SMP ya. Tapi kata si Tete mikir, ini ngomong kan bukan Intan ya gitu kan, kata si Tete nih. Jadi ya udahlah, kita Tete nanya lagi. Jadi emang Tete pernah ngerasain hal-hal aneh, kata si Tete gitu. Suami Tete tuh kalau berangkat ya biasanya malam Senin, Minggu malam gitu habis maghrib, atau Senin pagi-pagi banget, kata gitu. Jadi ini kejadian yang terbaru aja ya Neng, kata dia. Yang terbaru itu suami Tete tuh berangkat Senin pagi subuh lah gitu, biar nyampe Jakarta kan udah jam kerja. Tapi kok ada yang aneh, tiba-tiba malamnya udah pulang lagi. Terus memang akhir-akhir ini Teteh tuh ngerasain pokoknya pas pindah ke rumah itu tuh yang nggak lama gitu, dia tuh ngerasain hal-hal aneh banget. Kayak suaminya itu pulang malam-malam, dia kalau ngeliat jam itu masih sore sih kadang, katanya kadang jam 10, sedangkan Teteh itu kan jam 8 aja udah tidur gitu kan. Kadang juga jam 12, jam 11, kata si Teteh gitu. Bingung kok suami Teteh sering banget pulang, yang tadinya cuma pulang Sabtu Minggu. Tapi kok ini baru berangkat Senin pagi, Senin malamnya udah nyampe rumah lagi. Teteh bilang dong, ini maaf ya, emang sih katanya Intan masih bawa umur, cuman Teteh yakin sih ini mah bukan Intan, kata si Teteh ngomong kayak gitu. Aku nggak dengar Teteh ngomong gitu, tapi aku nggak bisa, ya nggak bisa ngontrol, cuman dengar aja, cuman tahu aja. Jadi setiap suami Teteh pulang itu pas malam itu, kata dia ada yang aneh, mukanya lebih bercahaya, kata si Teteh. Baunya bau khas gitu, sedangkan suami Teteh itu nggak pernah namanya pakai parfum, nggak pernah neko-neko, kata dia. Mukanya tuh muka yang ngegoda banget, kata dia. Ganteng gitu, bersihan gitu. Terus pas udah kayak gitu tuh si Teteh bingung, pas udah punya anak pertama suaminya sering pulang. Teteh sih sempat mikir mungkin karena khawatir gitu kan, karena kan anak pertama tinggal di rumah sendiri, makanya itu yang aku bilang aku disuruh nemenin tuh, kadang kan nggak ada temennya kan. Tapi si Teteh cuma mikirnya oh mungkin dia lebih pilih sering bolak-balik dari Bogor ke Jakarta tuh emang khawatir gitu. Tapi ternyata dia tuh orangnya lebih suka bersetubuh gitu, sedangkan yang dia tahu suaminya itu ya namanya udah hidup sampai 3 tahun gitu kali kan, pasti tahu kan, maksudnya kalau udah hidup 3 tahun itu pasti tahu lah suaminya ya ketika berhubungan intim kayak gimana gitu kan.
Tapi kok kalau pas kadang-kadang tuh suaminya beda katanya, di hubungan intimnya itu beda, dari wanginya beda, khas banget baunya kata dia gitu kan. Ada yang beda, itu yang bikin baunya dia itu yang bikin si teteh juga jadinya lebih nafsu lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Cowoknya juga cara mainnya beda kata, beda aja gitu, jadi gak seberingas sebelumnya gitu. Tapi kadang nggak beringas juga kata si teteh. Terus mukanya juga suaminya kadang percaya kadang enggak. Nah aku runut aja ceritanya, terus dia cerita lagi malam Jumat pulang katanya gitu, pas udah punya anak yang satu itu, tapi ntar habis subuh berangkat lagi kata dia. Namanya kan zaman dulu mah gak ada handphone ya gitu kan. Nah udah aja setiap ntar malam minggu pulang gitu. Emang komunikasi mereka tuh nggak begitu banyak ngomong gitu, istrinya nggak banyak ngomong, suaminya yang banyak ngomong, jadinya tuh nggak ada yang nanya kemarin pulangnya malam Jumat, kemarin malam, nggak ada, jadi udah berjalan terus kayak gitu. Jadi yang si teteh tahu itu suaminya itu sering pulang setiap malam Selasa sama malam Jumat, terus ditambah malam Minggu, Sabtu Minggu tuh ada di rumah. Nah yang Sabtu Minggu itu suami asli, yang malam Selasa sama malam Jumat itu bukan. Karena si teteh taunya itu, kata si teteh kalau pas hari Minggu itu nggak ada baunya gitu. Si teteh juga ngelihat suami itu kayaknya benci, kesel gitu. Si teteh bingung kenapa ya kalau lagi benci banget sama suaminya gitu, kesel banget. Tapi kalau lagi cintanya cinta banget gitu, sampai istilahnya kayak gitu lah, sampai pulang berhubungan intim segala macam gitu, dan itu sering banget gitu. Tapi di sisi lain ada yang mana momen kalau suaminya 2 hari di rumah, kata di Sabtu Minggu kan bisa 2 hari tuh, itu dia kesel banget, benci banget. Ya itu ternyata udah aku lihat terus aku ngecek, jadi yang Sabtu Minggu itu tuh suami teteh yang asli, yang gak ada baunya, maksudnya yang baunya tuh memang khas, gak ada pakai minyak wangi apapun. Yang malam Selasa sama malam Jumat itu yang suka sama teteh tuh di depan rumah teteh tuh si genderuwo itu. Makanya sekarang bisa dibilang teteh tuh lagi hamil. Kalau masa-masa hamil itu si itu belum tahu tuh, si genderuwonya tuh nggak tahu kalau si teteh hamil. Dia bisa sering datang loh kalau dia tahu hamil, karena memang dia pengen punya keturunan dari manusia. Terus si teteh nanya lah, kalau teteh hamil ini anaknya jadi anak manusia apa anak apa? Enggak lah, anak genderuwo, aku bilang gitu kan. Karena teteh USG juga nggak bakal ketahuan, aku bilang gitu kan. Teteh hamil, teteh ngelahirin juga nggak bakal tahu itu teteh ngelahirin. Walau paling kita cuma ngerasain sakit kayak orang ngelahirin, aku bilang gitu. Yang dilahirinnya nggak ada. Ya aku ngoceh kayak gitu loh, ngoceh apa adanya aja. Terus teteh gimana, kata si teteh. Saya juga nggak tahu, saya langsung jawab rukyah aja. Terus kasih minum air rukyahnya, coba cari Pak Ustadz atau Kiai yang bisa, aku bilang kayak gitu kan. Coba di rukyah, terus kasih minum. Terus tetehnya juga sering-sering baca apa namanya Al-Quran segala macam. Pokoknya hal-hal kayak gitu Intan nggak bisa kasih masukan lebih, karena Intan juga nggak tahu cara ngobatin orang kayak gimana, aku bilang gitu. Aku cuman ngelihat kejadiannya aja gitu, kayak di layar gitu kan kejadiannya. Terus kalau ada yang aku nggak ngerti di layar itu, misalkan nih kayak genderuwo datang terus masuk kamar gitu kan, aku tuh nggak ngerti karena anak kecil kan waktu itu gitu, masih kelas 1 SMP. Tapi di ada langsung bacaan ke aku gitu. Kalau nggak bisikan, bacaannya tuh keseringan bacaannya itu nyamar jadi suami gitu, bukan suaminya gitu-gitu. Jadi ada keterangan hal kayak gitu. Makanya pas udah kayak gitu kita bingung, masa gitu kan bisa hamil sama genderuwo gitu. Tapi dia juga memang ngalamin hal aneh, dari mulai bau suaminya yang tiba-tiba punya ciri khas gitu, baunya tuh enak banget, dan bau itu yang bisa bikin si teteh apa ya, kalau sekarang aku udah ngerti kan, udah gede ya, bisa dibilang terangsang lah gitu dengan baunya itu. Jadi mau berhubungan intim terus gitu. Tapi kalau di setiap suami aslinya pulang di hari Sabtu Minggu gitu, dia tuh melihat suaminya tuh gede banget, kesel gitu rasanya, dan gak ada hasrat untuk ya boro-boro ngelakuin hubungan intim gitulah intinya ya pada zaman itu.
Tapi di saat suaminya yang pulang itu si genderuwo gitu nyamar di suaminya, dia kayak cinta banget, segitu cintanya. Karena kan ternyata makhluk genderuwo itu benci kalau lihat suaminya pulang, jadi sebisa mungkin dia harus membuat si tete ini benci sama suaminya gitu. Bisa dibilang genderuwo itu juga punya rasa cemburu gitu, pengennya pisah gitu kan, pisahin aja gitu biar genderuwonya bisa sama si teteh gitu. Ya udah, akhirnya udah kayak gitu selesai. Si teteh mulai cari pengobatan gitu kan untuk dirinya, karena jujur dia obat dokter, obat emah, apapun itu nggak ada yang sembuh. Kalau aku ngeliat tuh kayak ada telur segini nih di segini lah ya, segini nih, sebulatan ini nih, sekepel lah, bisa bilang sekepel gini nih, itu di perut teteh warna kuning gitu kayak telur gitu. Tapi ternyata mulut aku sendiri yang jawab kalau itu hamil anak genderuwo, dan bisa dimusnahkan, bisa diobatin gitu. Cari aja kiai yang bisa teh, karena takutnya kalau udah punya anak itu makin jauh gitu hubungannya kan, nanti lahiran segala macem, anaknya nganggap itu ibunya, itu bisa loh terjadi kayak gitu. Jadi mendingan digugurin, dilepasin, dan minta penjaga sama orang yang ngerti untuk hal-hal kayak gitu ya. Usahain yang emang mendalami agama dan ngerti hal kayak gitulah gitu. Minta tolong diobati aja gitu. Oke, setelah itu selang beberapa tahun akhirnya dia mutusin buat pindah rumah karena setannya itu ngeganggu anaknya dia yang aku bilang masih kecil tuh, nangis terus, ngeliat terus dimanapun ada gitu kan, namanya anak kecil ya, nangis tunjuk si tatanya udah, kalau udah masalah anak dia udah nyerah istilahnya demi anak gitu. Kalau sebelumnya kan dia masih bisa bilang ngapain sih takut sama kayak gitu kan, toh manusia lebih sempurna gitu. Benar kan, benar, manusia lebih sempurna. Tapi akhirnya pindah, dan alhamdulillah udah pindah, udah dapat rumah baru. Nggak pernah lagi sih kata dia tuh ada hal-hal aneh kayak nyerupain suaminya udah benar pulangnya, udah cuma Sabtu Minggu, malam Selasa, malam Jumat tuh nggak ada. Terus mungkin dari hal ini tuh bisa diambil kesimpulan gitu ya, suami istri harus banyak komunikasi. Termasuk si tante itu kan komunikasinya jarang ya sama suaminya, jadi sampai nggak bilang tuh kenapa kemarin pulang malam Jumat, kenapa kemarin pulang malam Selasa, itu kan nggak pernah ada komunikasi kayak gitu kan. Jadinya tuh ya udah gitu, dianggapnya suaminya aja gitu. Coba kalau ngobrol, coba kalau dia ngomong ke suaminya, kamu kok kemarin kepulang gitu, itu kan cuma pemikiran teteh. Oh mungkin karena udah punya anak sering pulang, dulu pulangnya Sabtu Minggu tujuannya kan ngehemat ongkos, sekarang mungkin ada anak dia kangen sama anaknya, terus dia juga mungkin kasihan lihat istrinya gitu kan, cuman berdua aja di rumah, jadi lebih baik sering pulang kan. Itu pemikiran si teteh ya. Tapi ternyata ada makhluk yang menjelma di balik kesepian si teteh, bisa dibilang punya anak pertama gitu kan, agak kerepotan ngurus anak gitu, terus mungkin pikirannya tuh kemana-mana. Akhirnya si setan itu memang naksir, terus tahu, datanglah ke tempatnya si teteh. Jadi lebih untuk ibu-ibu yang sering ditinggalin suaminya gitu ya, lebih banyak komunikasi, jangan banyak ngelamun, jangan banyak bikin macam-macam. Kalau ada apapun dibicarain sama suami, misalkan ibunya kesepian, butuh teman ngobrol, butuh teman curhat, capek atau apa, bilang aja sama suami, terserah nanti suaminya mau kayak gimana kan. Yang penting jangan sampai ada setan yang masuk di kehidupan kalian. Jadi kan kasihan juga ke yang hidupnya gitu kan. Kalau setan ya emang setan, tujuannya ganggu manusia, cuma kan manusianya itu yang kasihan kan, digangguin setan. Jadi perbaiki komunikasi ya sama suami. Terus kalau ada hal-hal aneh, suaminya juga aneh gitu kan ya, bertindak aneh, buru-buru deh minta pertolongan, rajin-rajin deh sholat 5 waktunya ditinggal bagi yang agama Islam gitu. Terus bagi yang bukan agama Islam ya dideketin lagi lah ke Tuhan gitu, karena biar gimana pun makhluk gaib itu
makhluk yang mukanya macam-macam juga masih banyak banget. Jadi kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa DM cerita horor kalian, ceritain horormu. Dadah.